Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa la alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ya ibadallah usik wa nafsik bitaqwallah faqad faza lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia dan yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat panjang umur. Semoga kehadiran kita di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah permudah urusan dunia akhirat kita, dan dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para sahabatnya dan para keluarganya, dan kita sebagai umatnya semoga selalu memegang teguh daripada panji-panjinya, daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segenap para asatizah, para ustazah, ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan siang yang mulia ini, kita tetap talabul ilm atau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kemarin kurang lebih 2 minggu lalu atau bulan kemarin tentang di bulan Desember tentang masalah kitab Lubabul Hadis dari karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang dimana tentang bab pertama yang Al-Fakir atau yang saya bahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Insyaallah itu bab pertama, dan kita akan sampai menghabiskan insyaallah sampai bab ke-8. Inti dari bab ke-8 insyaallah tentang keutamaan puasa atau tentang keutamaan sampai zakat, insyaallah, kalaupun tidak berhalangan sampai dengan bulan suci Ramadan, atau kita dengan tabaruk menyambut bulan suci Ramadan nanti, atau sebelum, mungkin kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan dari Al-Fakir untuk menyampaikan sampai bab puasa atau zakat. Tetapi Di sini bab 8 sebelum itu, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang masalah kitab Lubabul Hadis yang pertama kemarin tentang keutamaan ilmu dan ulama, yang kemarin mungkin dicatat atau disampaikan oleh saya, yang keutamaan apa tadi? itu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bahwa kemarin saya menyampaikan bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in,
Qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau misalkan ada catatannya tidak usah dicatat, ini saya hanya untuk mengulang saja. Yaitu ya Ibnu Mas'ud dulu sudah sa'adat fi majlis ilmi la ta'masu kalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi rakabatin menazurka ila wajhil alimil khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Yang dimana kata Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, waqala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu yang dimana kamu tidak menyentuh atau tidak membawa pulpen atau pena dan tidak menulis 1 huruf pun adalah lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Sudah dicatat berarti kemarin ya. Kalau misalkan yang belum mencatat silahkan dicatat, yang dimana disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud dulu suka sa'atan fi majlis ilmi la tamasu kalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi rakabatin wa nahzurka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimi khairun laka min ibadati alfi sanati. Wahai Ibnu Mas'ud, artinya dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu yang kamu tidak menyentuh pulpen atau pena atau tinta atau tidak hanya menulis di dalam 1 huruf pun adalah lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 rakabah atau budak. Dan sedangkan pandangan kepada orang alim lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 budak di jalan Allah. Dan salam kepada orang alim atau salam kepada ustazah adalah lebih baik bagimu daripada kamu beribadah selama 1000 tahun. Itu kemarin yang kita bahas bab pertama, dan ini melanjuti daripada di dalam kitab Bagus Hadis yang bab kedua tentang keutamaan la ilaha illallah, yang dimana dijelaskan bahwasanya keutamaan la ilaha illallah wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiullah atau qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah mengatakan, maqala kulla yaumin, maqala kulla yaumin, barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata ma'aratin. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dimana artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mi'ata ma'aratin sebanyak 100 kali. Yaumal qiyamati wa wajha kal badri. Barang siapa yang mengucapkan di dalam harinya berzikir kepada Allah, yaitu zikir minimal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'ata maratin atau sebanyak 100 kali, maka dia datang pada hari kiamat sedang di dalam mukanya bagaikan wajhukal badri, bagaikan bulan purnama. Nanti yang kiamat tuh orang yang gemar baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukanya bagaikan bulan purnama.
terang benderang tanpa kita harus beli skincare, apa tuh banyak tuh MS Glow, glowing, Mehong. tahu tuh ya, saya tahu sering beli. Iya, saya lihat di Shopee, di Shopee ada Wasem, skincare, MS Glow terus, dan kebanyakan orang dagang skincare itu hidupnya kaya, banyak duit, artis-artis tuh. Terus ada tuh orang Palembang tuh, saya juga lihat di Instagram, mobilnya Rubicon, terus apa lagi Alphard, terus ada lagi Ferrari tuh. Itu benar, orang Palembang jual skincare doang. Nama skincarenya Davina. Apel bener Ustaz. Bener. Emang lewat seliweran di sini di internet. Kayaknya habis dibuka sama istri saya itu Iya. kode alam itu kayaknya. Jadi lewat. Kode alam tuh dilihat satu paket 500.000. Masya Allah. Masya Allah. Emang begitu Iya, upayanya, waktunya. Kalau orang perempuan gitu. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW, jangankan kita pakai skincare, kita tiap hari Baca ini aja kami. La ilaha tadi dasar kita, bibi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam. Kalau kata guru saya Kiai Abdul Rahman Nawawi, Abu Abdul Rahman Nawawi ngomong begini, beliau kan almarhum Abu Abdul Rahman Nawawi bilang begini bahasanya, lu kalau habis sholat jangan kayak cakung cebok. Kalau cakung cebok itu cepok langsung lari, zikir dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir la ilaha illallah atau baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 100 kali aja di dalam setelah sholat kita. Ustaz, bagaimana baca 100 kali? Lagi saya mau bawel banget, kita bikin kopi. Bentar-bentar dibilang katanya belum matang masakannya, boro-boro zikir 100 kali. Kalau bisa mah di dalam satu hari kita sholat 5 waktu, minimal mana dibagi dah 4 kali dari 100 tuh dibagi di dalam 4 waktu sholat dah. Misalkan habis subuh kan lagi kita mau jalan kerja, takutnya kalau kita zikir la ilaha illallah keburu kesiangan lagi kita ntar ngomel. Akhirnya apa? Kita keburu ambil 4 waktu. Setelah sholat zuhur nih, misalkan kalau nggak ada pengajian, kan kita lagi kerja tuh, anak lagi tidur yang masih kecil. Kalau yang udah besar sekolah mungkin masih sekolah. Kalau yang masuk siang tuh habis sholat zuhur tuh baca la ilaha illallah 25 kali dicicil. Setelah habis la ilaha illallah, setelah sholat zuhur datang asar kita punya bocah laki mungkin masih dalam perjalanan belum pulang, baca la ilaha illallah 25 kali. Itu tadi zuhur 25, asar 25, udah gocap, udah 50 atau gocap. Datang maghrib kan pasti nih lagi kita baru sampai. Setelah lagi kita sampai, anak-anak ada di rumah. Maghrib kan biasanya anak-anak ada di rumah, kalau perlu kita ajak bareng tuh, bang, daripada ngeliatin HP mulu, kita mau zikir dah la ilaha illallah 25 kali. Ajak lagi kita, bocah ajak, matiin TV. Kalau nggak mau zikir, kita nggak mau zikir, anaknya nggak mau zikir, matiin. Jangan matiin anaknya, jangan matiin lakinya, matiin TV, matiin handphone. Bang, kita zikir bareng-bareng, kita sholawat, apa dah, baca ratib hadat atau zikir wiridilati, zikir petang tuh. Di situ kan zikir petang juga, atau baca ratibul hadat atau ratibul atas, ada la ilaha illallah di tengahnya 25 kali kita ambil.
Habis Isya mungkin kalau misalkan suami kita baru pulang kerja agak maleman, itu pas tepat Isya pasti kan suami kita beres-beres dulu, wayahnya mandi, terus apa lagi tuh, mungkin baru nyampe, atau mungkin ada yang lakinya masuk siang pulangnya agak maleman, mungkin baru pulang jam 10, kan ada waktu sholat Isya. Masuk sholat Isya, kita sholat Isya, kita tambahin di dalam zikir kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25 kali. Di dalam 4 waktu itu 100 kali udah kita bisa dawamkan di dalam zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yaumil qiyamah wa wajhuha kal badri. Makanya Rasulullah disebut dengan anta samsun, anta badrun. Badrun itu atau badri, engkau bagaikan laksana, wajahmu bagaikan bulan nama badru atau badri itu kaulnya artinya sama, yaitu bulan purnama. Lanjut. Dan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Waqala sallallahu alaihi wasallam afdhalu zikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kembali di dalam kitab Bulughul Hadis, afdhalu zikri, zikir yang paling afdal atau zikir yang paling utama tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa afdalu bidu'a alhamdulillah. Jadi dan doa yang paling utama dan doa yang paling afdal minal awal atau yang paling pertama atau yang paling awal adalah alhamdulillah. Guru kita ngajari atau di dalam ratib ngajari, di dalam surat Yasin tahlil mengajari kita pas setelah baca Yasin zikir tahlil ataupun kita baca ratib diawali di dalam doa. Dan afdolnya doa semuanya umat muslim di dalam afdolnya doa atau utamanya doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Kita habis makan, sebelum kita doa setelah makan kita baca yang paling awal alhamdulillah. Atau kita doa nih habis baca ratib atau baca wiridul latif atau baca zikir tahlil pasti doa alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Pasti yang pertama kata Nabi yang paling utama doa ialah alhamdulillah. Dan lanjut, apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam utama la ilaha illallah alhamdulillah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam ialah yang dimana sallallahu taala Allah menyatakan di dalam firman wa qala ta'ala la ilaha illallah kalami wa anna huwa man qala la falal isni. Yang dimana kata Allah di dalam firman-Nya ialah la ilaha illallah adalah ucapanku. Jadi kalau kita nih dalam hidup kita la ilaha illallah berzikir kepada Allah, apa kata Allah di dalam firman-Nya wa qala la ilaha illallah kalamin wa anna. Barang siapa yang di dalam mengucapkan la ilaha illallah adalah ucapanku, wa ana huwa, dan aku adalah Allah, man qalaha, dan barang siapa dakhala hisni, dan barang siapa yang mengucapkan maka dia masuk di dalam bentengku. Man qala dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabil. Iqabil itu ialah siksaku. Maksudnya apa? Jadi saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jangan sampai salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, Allah berfirman. Jadi kalau kita bilang jangan sampai salah ucapan, Nabi berfirman, Nabi nggak ada firman. Nabi hanya bersabda. Yang berfirman itu Allah, dan Allah tidak pernah bersabda. Jadi kalau dia bilang bahwa waqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, Nabi tidak punya firman. Yang memiliki di dalam hak firman adalah Allah, karena Allah yang menentukan. Apa kata Allah? Barang siapa yang di dalam ucapannya ialah la ilaha illallah, itu adalah ucapanku. Jadi derajatnya sangat tinggi dan sangat besar orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah yang mengatakan di dalam saksinya bahwa la ilaha illallah adalah ucapanku, kata Allah, dan aku adalah Allah. Siapakah Allah? Itu di dalam Asmaul Husna, bahwa Allah ialah Al-Malikul Kudus, raja daripada segala raja. Kita mohon di dalam hidup kita jangan bergantung di dalam hidup kita sama seorang raja, bakal binasa. Lihat Fir'aun yang mengaku Tuhan, mengaku raja, Allah binasakan. Terus siapa lagi itu? Orang yang memerangi di dalam mengaku penghambaan, kalau bahwa dirinya ialah seorang raja, itu akan binasa. Makanya di dalam Asmaul Husna kata Allah, Al-Malikul Kudus, saya adalah raja daripada segala raja. Dan kata Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk dalam benteng perlindunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita zikir itu sama Allah, itu insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya sifat seperti halnya gangguan jin, setan, iblis. Dan itu amalan yang paling ditakuti sama jin, setan, iblis ialah la ilaha illallah. Jadi kalau misalkan nih di dalam hidup kita nih, di dalam rumah tangga kita, atau di dalam kehidupan antara kita dengan suami kita, antara kita dengan anak keturunan kita, itu dibentengi dengan la ilaha illallah. Makanya tuh, ini bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti perbuatan syirik, bukan berarti perbuatan yang dimana melanggar syariat. Kalau orang dulu biasanya bikin wapak tuh. Bikin wapak itu beliau tulis la ilaha illallah, terus ditempel di atas rumah. Itu bukan berarti harus percaya sama di dalam tulisan, tetapi di balik tulisan itu ialah adalah bacaan la ilaha illallah. Ulama-ulama dulu juga seperti itu. Bahkan minimal kalau misalkan nggak baca la ilaha illallah, itu dengan tulisan Allah. Maka itu di ulama-ulama, salah satunya ajaran dari ulama-ulama Habib Umar bin Hafiz ataupun ulama lainnya, biasanya anak baik di tahniknya, di keningnya ini ditulis Allah. Pernah tahu kan? Itu kalau misalkan pakai kayak sifat ya, yang ditutup, ditaruh tangan, dibikin wapak di sini, di jidat atau di keningan Allah. Kalau nggak bisa ini, lihat deh di YouTube, itu ada. Itu gunanya apa? Gunanya untuk benteng pertahanan supaya tidak kena air. Jadi kalau kita di dalam kita punya anak keturunan, atau kita punya bayi baru lahir, kalau tulis la ilaha illallah kan kepanjangan tuh. Waduh, bisa cemong anaknya. Ambil dikit yang bahan-bahan hitam, tapi jangan pakai spidol. Jangan pakai spidol, nanti rangkai pakai spidol. Enggak, biasanya pakai sifat atau celak ya. Celak mata tuh, kalau celak Arab tuh, sifat yang Arab tuh ditaruh di sini atau ditempel, misalkan ditulis saja Allah. Itu gunanya untuk menjauhkan air. Sebentar ya, saya kasih fotonya.
siapa? Biar nggak nangis mulu, biar dideketin gitu ya. Iya. Yang bayi. Kemarin Seluruh dari pasien kapan juga. rewel. Ini lagi babunya. Ada nama. Ya pokoknya begitu sekali. Kita saya kirim dulu. Nanti saya cari. Nanti saya cari. Ustazah. Itu ditulis tuh diwafakin Allah. Nah makanya kalau di dalam ulama, salah satunya ulama tadi itu ditulis dijadikan jimat untuk anak bayi, tapi bukan jimatnya di dalam hal kemusyrikan ya, atau kesyirikan. Karena kata Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat, semua amal itu bagaimana tergantung daripada niat kita. Niat kita tuh kalau misalkan ditanya di Hadrumut, ulama-ulama kita kalau punya anak keturunan, anak bayi itu dibikinin jimatnya itu dibikin wafat tulisan. Salah satu tulisannya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia gulung-gulung, terus akhirnya ditaruh di plastik atau dijahit dengan kain, ditaruh di sini di anak bayinya, agar anak bayinya dijauhkan dari gangguan jin, setan atau bahaya lainnya. Lanjut. Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam keutamaan la ilaha illallah yaitu adu zakata abdanikum, sampaikanlah zakat badan-badanmu biqauli la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, adu zakata, sampaikanlah zakat abdanikum ialah badan-badanmu. Kalau abdan ialah badan, tapi kalau abdanikum ialah badan-badanmu semua. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan atau perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya apa? Kadang nih kita misalkan ini amalan-amalan zaman dahulu, orang tua kita. Itu kalau misalkan nih kita habis baca Yasin, kita taruhin air nih di dalam sebuah wadah atau gelas. Itu yang pertama, setelah baca Yasin, sebelum kita baca Bismillah, dan itu semua bisa kita baca dengan la ilaha illallah 3 kali. Itu insya Allah dijauhkan dari yang namanya penyakit ada di dalam diri kita. Maksudnya apa Ustaz? Jadi nih, baca Yasin. Setelah baca Yasin, ini air wadah yang dimana kalau orang dulu tuh kan biasanya tuh kalau misalkan di pesantren biasanya kalau ada pengajian itu air udah di depan tuh, di depan kiainya nih. Terus kiainya mau dibaca segala macam, mungkin baca manaqib Tuan Syekh atau baca ratib segala macam sudah dikumpulkan. Apalagi nanti akan masuk nisfu Sya'ban, kan banyak tuh nisfu Sya'ban bawa airnya taruh di depan. Sebelum baca Bismillah itu baca la ilaha illallah 3 kali. Maksudnya apa? Maksudnya biar zakat yang disampaikan oleh badan-badan kita itu diterima. Jadi zakat itu bukan berarti hal yang dimana kita sampaikan saat akan masuk di dalam bulan suci Ramadan, tetapi ialah tubuh kita butuh dizakatin dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau orang dulu kan bahasanya setelah misalkan habis baca Yasin atau baca ratib segala macam, itu wadahnya beliau baca sebelum Bismillah 3 kali, itu la ilaha illallah 3 kali juga. Gunanya apa? Misalkan ditaruh diborehin ya, atau diborehin di tangan, diborehin terus di muka, bahkan sampai di kepala dulu, di kopiok. Untuk apa? Yaitu yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar dia masuk di dalam bentengku, agar dia merasa aman dari siksaku. Nah, orang sekarang
zaman sekarang nggak percaya tuh hal-hal seperti itu. Padahal hal-hal seperti itu sudah dilakukan zaman-zaman as-salafun as-salihin atau zaman-zaman salaf terdahulu. Jadi apa saya ulang? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah." Sampaikanlah zakat badan-badanmu semua dengan ucapan la ilaha illallah. Tuh, biar kalau orang dulu makanya Masya Allah, kadang udah umur 80, 90 tahun, maju masih kuat. 80, 90 tahun kadang jalan berkilo-kilometer. Orang dulu bahkan sampai dongdong. Dongdong itu bawa-bawaan mungkin itu orang tua kita dulu dagangnya dagang yang ada di kebun, dagang singkong atau mungkin dagang durian yang kalau punya pohon durian, dagang sayur-sayuran dia dongdong tuh di sini pundaknya. Kita nggak tahu amalan orang tua dulu. Salah satu amalan orang tua dulu ialah senang zikir kepada Allah. Makanya kata apa? Kata Habib Abdullah bin Musa bin Fadi Al-Amatul Dunia, beliau mengatakan di dalam qaulnya ialah ma faradta zikratul lan umrihi wal kutubah, yang dimana orang-orang dulu ma faradta zikratul lan umrihi wal kutubah, di dalam hidupnya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang dimana dikatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah, yang dimana kata Nabi tiadalah dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qalallahu ta'ala sadaqah abdi annallaha la ilaha illallah anna ushhidukum ya malaikat qad ghafartu lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhara atau wa ma ta'akhkhara. Jadi ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qaulallahu ta'ala sadaqah abdi annallahu la ilaha atau annallahu sama aja, bu atau ha sama aja, la ilaha illallah anna ushhidukum ya malaikah. Jadi tidaklah dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melainkan Allah Ta'ala berfirman tuh. Apa firmannya dari Allah? Benarlah hambaku, aku adalah Allah dan aku adalah Tuhan dan tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjadikan saksi kepadamu semua dari para malaikatku. Ushhidukum ya malaikat. Jadi kata Allah apa di dalam firman-Nya, aku menjadikan saksi kepadamu semua dari para malaikat. Malaikat Jibril, Munkar, Bangkit, Atub, semuanya Ridwan itu dijadikan saksi sampai malaikat rahmat. Ialah apa kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku benar-benar telah mengampuninya dari dosa yang dahulu dan yang akan datang. Qad ghafartu lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku menjadikan saksi kepadamu melalui daripada perantara. Jadi itu padahal Allah adalah mempunyai keagungan, tapi Allah ini menjadikan semua malaikat atau bahkan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat Allah jadikan saksi. Barang siapa
yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah apa di dalam firman-Nya? Aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Oh, enak. Makanya Nabi Musa alaihi salam itu, Nabi Musa pernah cemburu sama kita di dalam kaulnya bahwa Nabi Musa itu pas saat dialog dengan Allah. Makanya Nabi Musa belum pernah jumpa dengan Allah. Pas saat awal dipikirnya Nabi Musa itu pengen ketemu sama Allah, udah siap-siap tuh, udah siap-siap bergegas. Awalnya Nabi Musa mengira pengen ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Padahal Allah bukan makhluk. Allah adalah zat yang paling mulia. Bahkan dari siapapun tidak bisa di dalam perjumpaannya di dunia, dan Allah tidak bisa diperlihatkan di dunia, termasuk Nabi Musa alaihi salam, terkecuali Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun diundang sama Allah, dan perjumpaan Allah dengan Rasulullah tidak di dunia, tidak di Bukit Tursina. Makanya sangat aneh kalau misalkan ada orang pernah menerima wahyu, udah gitu menerima wahyunya di Gunung Sindur lagi. Ngaco di Paru, ngaco tuh orang. Bahwasanya Nabi Musa cemburunya itu dipikirnya apa? Dipikirnya pengen ketemu Allah di Bukit Tursina, udah buru-buru. Pas saat di Bukit Tursina dicariin, kata Nabi Musa begini, mana ini Allah? Akhirnya apa? Nabi Musa dari ya Rabb, aina di mana tuh? Di mana wahai Rabb? Aina ya Rabb, di mana engkau ya Allah? Akhirnya apa? Tiba-tiba Nabi Musa dengar suara di atas Bukit Tursina. Apa kata Allah? Ya Musa. Akhirnya apa? Ya Musa doang. Nabi Musa dengar ucapan langsung dari kalam Allah. Itu Nabi Musa tiba-tiba langsung pingsan karena zat yang dimana benar-benar agung, sehingga seorang nabi pun tidak kuat dengar ucapan langsung dari yang maha agung. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalamullah, atau orang yang pernah berbicara, atau orang yang pernah mendengar langsung dari Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad ialah Nabi Allah, kekasih Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa itu cemburu. Cemburunya apa? Beliau di dalam dialognya seperti ini, ya Rabb, saya pengen dong jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena banyak dispensasi di dalam hidupnya. Padahal saya tahu umatnya Nabi Muhammad paling sekitar umur 60, 70, 80, ya 90 tahun, udah bonus 30 tahun kelamaan di dunia. Tapi di dalam umur walaupun tidak panjang, tapi umur Nabi Muhammad SAW walaupun tidak seperti umur umat terdahulu, tapi amalan-amalan di dalam umatnya Nabi Muhammad banyak dispensasi, banyak keuntungan. Nah ini dia keuntungannya apa? Kata Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah di dalam firman-Nya, dan menyaksikan di dalam para malaikat, saksikanlah wahai malaikat bahwa aku benar-benar telah mengampuninya dari dosa, baik dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Kalau umat dahulu, bahkan kalau misalkan melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu lama banget diampuni oleh Allah. Ghafurur Rahim, atau pengampunan dari Allah itu sangat lama. Tapi terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat agung, amat besar. Apalagi yang kita pahami akan masuk di bulan Rajab, akan masuk di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan, kita gembira aja tuh. Ulama mengatakan barang siapa yang bergembira akan masuk di bulan suci Ramadan, itu udah diharamin jasadnya untuk menyentuh api neraka. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna
fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanku di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanku di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan itu Rajab adalah syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Setiap orang yang berzikir kepada Allah, setiap orang yang mengucapkan alhamdulillah, dan setiap orang yang beristighfar kepada Allah, itu Allah sudah ampunkan. Karena apa? Kita beristighfar di bulan Rajab, itu insya Allah akan Allah ampunkan. Dan orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah di bulan Rajab, insya Allah akan diampunkan oleh Allah, baik dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Makanya Nabi Musa cemburu. Karena apa cemburunya? Karena tidak ada amalan sebelum umatnya Nabi Muhammad, ialah amalan yang dimana amalannya ringan tapi berat di yaumil mizan atau di hari pertimbangan. Seperti itu. Mungkin udah 2:30 karena waktunya udah mundur. Jadi mungkin ada waktu sekitar 5 menit. Ada pertanyaan, 1 atau 2 orang ingin bertanya sekitar 5 menit. Di dalam pertanyaan tersebut makna dari kita berzikir tentang keutamaan la ilaha illallah. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Suruh beli nih yang nggak pakai kabel. Ya, bismillah, kalau ada yang nanya mangga dipersilahkan, tapi kalau nggak ada yang nanya alhamdulillah nggak jadi dipahami. Ya, mangga. Iya. Terus saya suka kan harusnya tiga ya, tiga. Iya. Tapi saya makinnya suka 5 bos. Makin suka? Suka? Suka 5. 5. Siap. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas di bab yang ke-6 tentang keutamaan wudhu. Tapi kalau ibu nanya, saya akan jawab. Insya Allah yang namanya wudhu itu kalau yang ketetapan wudhu, kalau lebih itu sebenarnya mafi muskilah. Mafi muskilah itu tidak jadi masalah selama kalau misalkan kita lupa atau mungkin tadi berapa ya? Kayaknya baru 2 ditambahin 1, totalnya ada 5 kali. Itu dalam hal keadaan lupa. Tapi kalau dilebih-lebihkan, sebenarnya sesuai ketetapan kaidah fikih bahwa wudhu yang dimana kumurnya 3 kali, terus basuhnya 3 kali, sampai kakinya 3 kali. Tapi ada orang tuh cuma wudhunya, kakinya cuma dia sekali doang, udah cukup. Tetapi memang ketetapan di dalam kaidah fikih wudhu, ada orang belajar tinggi, segala macam semua kitab hikam, terus kitab yang dalam-dalam, kitab yang besar-besar, yang kitab tebel-tebel dia pelajari, tapi bab wudhunya dia lupain. Padahal bab wudhu adalah bab fikih yang dimana wudhu adalah kesempurnaan kita. Tapi kalau misalkan wudhunya 5 kali, kalau lupa mafi muskilah. Tapi kalau misalkan disering-sering jangan, itu sama saja sudah merubah kaidah fikih. Iya, nggak apa-apa kalau begitu. Iya, karena kan setiap kita basuh muka itu ada doanya segala macam. Memang kalau misalkan sekira itu kan kita sifatnya bayang-bayang ya. Udah 2 kali atau 3 kali atau baru sekali, contohnya ada 5 kali itu, saya bilang mafi muskilah, tidak jadi masalah. Tapi kalau saya sengaja sampai basuhnya 5 kali, 10 kali itu bukan dulu mandi.
Iya, nggak apa-apa. Kalau itu memang nggak apa-apa. Kalau Jadi memang karena dia sekiranya jadi sampai kita 5 kali, tapi kita nggak tahu sama. misalkan lebih memastikan, saya lebihin takutnya sebelumnya ternyata lebihnya itu ternyata aturan tapi jadi kurang. Biar jadi 5 kali itu tidak masalah. Tapi kalau yang saya bilang, kalau misalkan disengaja, saya sengaja ini wudhu 5 kali, umurnya 5 kali, terus basuh ke rambutnya 5 kali, lah itu bukan wudhu sama seperti kita orang mandi. Tapi kalau kita misalkan basuhnya 5 kali mungkin karena untuk meyakinkan mungkin 5 atau enggak gitu. Kadang-kadang ya berarti kan sifatnya itu enggak secara sengaja atau tidak melebihkan. Seperti halnya kita nih sholat, tadi sholat berapa rakaat ya? Bahasanya kan 3, misalkan kita sholat zuhur, sholat zuhur 3 atau 4, udah bangun apa belum? Nah tapi kalau misalkan sekiranya kalau misalkan tanpa disengaja kita bangun lagi seharusnya tahiyat akhir itu nggak apa-apa karena apa dalam keadaan lupa. Tapi kalau kita sengajain nambahin yang dimana sudah ketetapan kaidah fikih itu sama aja merubah kaidah fikih atau ketetapan hukum seperti itu. Itu terasa misalkan kita atau lupa tanpa disengaja misalkan sampai 5 kali nggak apa-apa seperti itu. Karena kan kita sifat manusia tidak lain dan tidak bukan ada sifat pelupa dan itu tidak jadi masalah atau mafi muslimah seperti itu. Tapi kalau disengajakan karena untuk melebihkan segala sesuatu yang lebih itu memang tidak baik. Tapi kalau cukup itu berkah seperti itu. Kalau nggak ada lagi udah 2:30. Dan informasi terakhir menyampaikan kembali mungkin sudah disampaikan oleh guru kita, saudara kita bahwa insya Allah kita akan mengadakan tur ziarah religi atau tadabbur alam sudah sesuai pembicaraan saya dengan beliau. Insya Allah kita akan berziarah pada tanggal 3 Februari, tanggal 3 dan 4, yaitu hari Sabtu awal bulan depan, dan di mana kita akan melaksanakan tur ibadah tadabbur alam atau mengikuti sunnah-sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita bersilaturahmi dan kita mengumpul ngariung, yaitu ziarah religi bersama Majelis Ta'lim Qurratul Uyun, yang dimana pimpinan guru kita yaitu Ustazah Siti Hafsah. Kita akan berziarah yang pertama ke makam Syekh Sarifudinullah Sunan Gunung Jati. Setelah itu akan ziarah ke makam Syekh Samsudin Pemalang atau makamnya dekat pinggir laut atau pantai Widuri. Setelah itu kita akan lanjut ke Pekalongan, makam Sapuro. Sapuro itu biasanya di depan ada oleh-oleh batik. Oleh-oleh batik mau beli daster silakan. Habis itu langsung kita tadabbur alam. Tadabbur alamnya itu yaitu kita bermalam di Villa Gucci. Nah biasanya nih emak-emak yang kakinya pegel-pegel tuh boleh tuh berjam untuk di Gucci jadinya gitu. Jadi insya Allah biayanya berapa? Biayanya 350.000 bisa disampaikan langsung oleh guru kita, saudara kita yaitu Saudara Siti Hafsah. Nanti insya Allah kita akan jalan-jalan. Kalau ada beberapa kalau mama dan paham, kita mau jalan-jalan. Sebelum puasa kita refreshing. Jadi refreshing, insya Allah ada keberkahan di balik refreshing kita karena kita berziarah, kita silaturahmi kepada para aulia. Semoga kehadiran kita di sini Allah memudahkan di dalam langkah kita dalam menuntut ilmunya Allah dan jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah. Mari kita tutup doa yang dimana doa ini diaminkan oleh langsung. Semoga apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zalamna anfusana wa illam taghfir lana minal khatirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fatah ya razzaq ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang dengan saya insyaallah kita akan tetap berbahas kitab Lubabul Hadis tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita panjang umur dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi